Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar tanpa dipungut biaya. Program ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kesehatan, maupun pihak swasta sebagai bagian dari kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Tujuan PKG adalah 1. Deteksi dini penyakit, mencegah perkembangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dengan pemeriksaan rutin. 2. Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, didorong untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka dan rutin melakukan pemeriksaan. 3. Memperluas akses layanan kesehatan, membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu untuk mendapat layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Selain itu, ada beberapa tujuan lain. Mendukung program pemerintahan, PKG sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan program Indonesia Sehat. Jenis pemeriksaan dalam PKG adalah pemeriksaan tekanan darah untuk deteksi hipertensi, cek gula darah untuk deteksi risiko diabetes, pemeriksaan kadar kolesterol dan asam urat, screening penyakit menular seperti tuberkulosis dan hipertensi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, edukasi kesehatan dan konsultasi dengan tenaga medis pelaksana PKG di Indonesia. PKG sering dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan sosial di puskesmas atau rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan organisasi kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh PKG. Contoh pertama adalah bakti sosial oleh institusi pendidikan seperti Fakultas Kedokteran atau Keperawatan. Contoh yang kedua adalah program dari perusahaan swasta dalam bentuk corporate social responsibility. Yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan di acara keagamaan atau komunitas tertentu. Contoh implementasi PKG, beberapa contoh seperti pelaksanaan di Indonesia. Keempat, PKG oleh Kementerian Kesehatan diselenggarakan melalui program Posbindu PTM, Pos Pembina Terpadu Penyakit Tidak Menular di berbagai daerah. PKG oleh institusi pendidikan, universitas, dan sekolah kedokteran sering mengadakan pemeriksaan gratis dalam pengabdian masyarakat. PKG dalam acara besar, beberapa festival atau acara olahraga juga menyediakan layanan kesehatan gratis. Kesimpulan dari hal di atas adalah program PKG memiliki dampak positif dalam peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat, terutama dalam deteksi penyakit dini. Dalam pemeriksaan berkala dan edukasi kesehatan, masyarakat bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya. Tiongkok telah membangun UHC untuk masyarakat Cina untuk memberikan akses layanan kesehatan. Tiongkok dimulai sejak akhir 1990 hingga perbaikan sejak saat ini. Yang pertama, struktur sistem jaminan kesehatan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengelola 3 skema utama dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Yang pertama, ada asuransi kesehatan dasar untuk karyawan perkotaan. Diluncurkan pada tahun 1998, ditujukan bagi pekerja di sektor formal di perkantoran, dibiayai melalui kontribusi wajib dari pemberi kerja dan pekerja. Yang kedua, asuransi kesehatan dasar untuk penduduk perkotaan atau Urban Resident Basic Medical Insurance diperkenalkan pada tahun 2007, ditujukan bagi anak-anak, pelajar, dan penduduk perkotaan yang tidak bekerja. Dibiayai melalui subsidi pemerintah dan iuran peserta. 3. Asuransi kesehatan untuk penduduk pedesaan atau New Rural Cooperative Medical Scheme diperkenalkan pada 2003, ditujukan bagi penduduk di daerah pedesaan, dibiayai oleh kontribusi individu dan subsidi pemerintah pusat serta daerah. Pada 2016, pemerintah mulai mengintegrasikan URBMI dan NRCMS sebagai satu sistem yang disebut Asuransi Kesehatan Dasar Nasional untuk penduduk non-karyawan.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, cakupan dan manfaat. Cakupan luas, lebih dari 95% penduduk Tiongkok saat ini tercakup dalam skema jaminan kesehatan. 2. Pembayaran klaim. Sebagian besar biaya perawatan rawat jalan dan rawat inap ditanggung, tetapi pasien tetap harus membayar sebagian. Yang ketiga, subsidi obat. Pemerintah mengontrol harga obat-obatan dan memberikan subsidi untuk beberapa jenis obat esensial. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Meskipun cakupan jaminan kesehatan sudah luas, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kesenjangan kualitas layanan. Rumah sakit di kota besar memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Yang kedua, kenaikan biaya kesehatan. Beban biaya bersama masih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, beban populasi lanjut usia. Dengan meningkatnya jumlah lansia, permintaan layanan kesehatan semakin tinggi. 4. Reformasi dan masa depan UHC di Tiongkok. Pemerintah terus melakukan reformasi untuk meningkatkan sistem UHC seperti 1. Meningkatkan sistem rujukan untuk mengurangi beban rumah sakit besar. Yang kedua, digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi dan sistem rekam medis elektronik. Yang ketiga, pengendalian biaya medis dengan regulasi harga obat dan layanan medis. Dengan kebijakan ini, Tiongkok berharap dapat mencapai sistem kesehatan yang lebih efisiensi dan merata bagi seluruh penduduknya. Health for all, everyone.